Oke, sekarang kita akan belajar tentang cross product pada ruang vektor dimensi 3, dan ini adalah bentuk istimewa atau operator yang cukup istimewa dalam permasalahan ruang vektor. Atau tidak, kalau kita ngomongin ruang vektor dimensi 3 ya, salah satu yang paling istimewa yaitu ini operator cross product, dimana ketika kita punya ruang vektor yang lain kita nggak punya yang namanya cross product ini gitu. Oke, sekarang kita misalkan saya punya, nah misalkan dulu ya, kita punya U1 di sini misalnya bentuknya U1, U2, U3 gitu dalam bentuk titik, atau dia juga kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan IJK gitu, berarti ini U1I gitu ya, tambah U2J tambah U3K. Nah, biasanya vektor satuan suka dikasih topi gitu ya. Beberapa buku mungkin. Kalau kita lihat sekarang untuk V ya, kan U1 ini vektor U, dan kita punya vektor V ini adalah V1, V2, V3. Ini sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K. Oke. Nah, kita definisikan di sini U cross V ini akan sama dengan U2V3 min U3V2, U3V1 min U1V3, kemudian di sini koma lagi, terakhir U1V2 min U2V1 gitu ya. Nah, ternyata bentuk ini, bentuk U cross V yang kita definisikan seperti itu ya. Nah, yang ini saya beri catatannya sama dalam artian dari definisi kita. Nah, kemudian untuk yang ini ternyata nanti bisa juga ternyata bentuknya seperti ini, yaitu U cross V itu adalah determinan dari matriks ini, yaitu ini U1, U2, U3 ya, yang baris pertamanya adalah IJK, baris kedua U1, U2, U3, dan baris ketiga adalah V1, V2, V3. Dan ini nanti berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk vektor satuan, yaitu U2 V3 min U3 V1, kemudian ini I ditambahkan ya, ini U3 V1 dikurangin dengan U3 V3U1 gitu ya, atau U1V3 U1V3C gitu ya. Ini jangan lupa, mungkin kalau itu kita kasih topi. Dan terakhir untuk yang angkanya yaitu adalah U1V2 dikurangin U2V1 K gitu, kayak seperti ini ya. Nah, oke. Setelah seperti ini, nanti apa sih istimewanya cross product ini, kenapa harus didefinisikan gitu. Nah, ternyata ini ketika kita berhasil mendefinisikan cross product ini, kita nanti bisa punya yang namanya, nah kita lihat ini, kalau nanti kita mau lihat U didotkan dengan U cross V gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu sebelum kita melihat keistimewaannya, kita tuliskan dulu vektor U nya sekali lagi. Yang ini adalah dalam bentuk vektor satuan aja ya. Kita tuliskan U1I tambah U2J tambah U3K, kemudian ini V nya ini sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K. Kemudian nanti kita lihat U cross V ini sama dengan U2V3 min U3V2 I tambah U3V1 min U1V3J tambah
Di sininya terakhir adalah U1 V2 min U2 V1 U2 V1 K gitu ya. Nah ini. Nah, setelah kita melihat ini, sekarang yang akan kita tinjau adalah U cross V. Nah, kita lihat di sini. Nanti kita akan punya yang namanya ini U1 dikalikan itu, berarti nanti kita akan punya U1 U2 V3 dikurangin U1 U3 V2 ditambahkan yang ini U2 U3 V1 min U1 U2 V3. Nah, di sini nanti ditambahkan lagi. Oke, kita tuliskan tambahnya di bawah saja ya. Tambah U3 U1 V2 min U3 U2 atau U2 U3 gitu ya. Kita U2 U3 U2 U3 V1. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ternyata dia nanti kalau kita rapikan gitu ya. Ini kita akan punya U1 U2 misalnya V3, berarti nanti dia ketemu yang satunya min U1 U2 V3 ditambahkan, nah ini dikurangin, misalnya kurangin dulu ya, U1 U3 V2 ini nanti ditambahkan dengan yang U1 U3 V2 juga ininya, kemudian kita nambahkan U2 U3 V1 gitu ya di bawahnya. U2 U3 V1 ya. U2 U3 V1 dikurangin U2 U3 V1. Nah, di sini kalau kita terapkan sifat asosiatifnya, maka kita bisa tinjau seperti ini gitu ya. Oke. Oke, ini tidak murni seperti itu ya. Nah, yang bawah masih bisa ini karena dia plus min seperti ini. Nah, untuk yang ini mungkin kita sedikit ubah dulu ya, karena penjumlahan tuh punya sifat komutatif juga, maka kita bisa tinjau seperti ini, yaitu untuk U1 U3 V2 jadi min U1 U3 V2 U1 ya gitu ya. Nah, nanti kita bisa punya seperti ini, jadinya sifat komutatif sehingga kita punya 0 tambah 0 tambah 0 ini sama dengan 0. Nah, ternyata dia nanti sehingga kita akan tahu bahwa U didotkan dengan U cross V itu adalah 0, berarti nanti kita tahu di sini akibatnya di sini kita akan memiliki U tegak lurus dengan U dicrosskan V gitu. Nah, ini ya istimewanya. Nah, ternyata seperti itu. Dari sini kita menyebabkan kita punya seperti ini. Nah, ternyata ini kalau kita mau mencari yang tegak lurus gitu ya, nanti sekarang kita lihat dulu yang kedua. Nah, yang kedua ini kita akan melihat ya, dan sorry ini karena ini bolak-balik juga pasti berlaku ya. Tegak lurus pasti dot produknya 0 dan itu juga 0. Nah, sekarang kita lihat dulu yang kedua, sifatnya itu ketika kita mau melakukan V didotkan dengan U cross V. Nah, ini sama dengan V1. Oke. Nah, kita tuliskan dulu mungkin ya di sini. Oke, di sini. V1 dalam kurung U2 V3 min U3 V2 tambah V2 di sininya
U3V1 min U1V3. Kemudian kita punya satu lagi adalah V3 di sininya. Oke, saya tuliskan di bawah saja gitu ya biar lebih rapi. Tambahkan V3 di sini U1V2 min U2V2 gitu ya. Nah, ini ternyata nanti hasilnya adalah U2V1V3 min U3V1V2 tambah U3V1V2 min U1V2V3 ya. Tuh, kemudian di sini nanti tambah U1V2V3. Oke, ini di bawahnya saja kali ya. Tambah U1V2V3 min U2V2V3. Oke, kita lakukan seperti yang tadi. Kita punya nanti di sini U2V1V3. Ini nanti kita urutkan ya. Nah, oke. U2-nya U2 di sini. U2 ini harusnya V1 ya. Kan V2 nih. U2 V1 sehingga nanti di sini juga harusnya ini harusnya adalah U2 V1 V2 V3 gitu ya. U2 V1 V3 betul ya. Sekarang kita sudah di sini U2 V1 V3, kemudian kita tambahkan dengan bentuk berikutnya yang U3 V1 V2 ya. U3 V1 V2 itu kita puterin ya posisinya. U3 V1 V2 min U3 V1 V2. Terakhir ini kita tambahkan dengan U1 ya. U1 V2 V3 dikurangin dengan U1 V2 V3. Tuh, putar juga sedikit. Kemudian kita terapkan sifat komutatif penyebelahan untuk mempermudah perhitungan kita sehingga kita memperoleh di sini sama dengan 0. Sehingga nanti kita akan memiliki ini menyebabkan U ini bukan U di sini V ya, harusnya V tegak lurus juga ternyata dengan U cross V. Nah, apa akibatnya di sini? Nanti kita akan punya U cross V ini akan tegak lurus dengan U, dan U cross V ini juga akan tegak lurus dengan V itu sendiri. Sehingga kalau kita mau mencari kalau kita punya dua vektor gitu ya, U dan V, di mana di sini tentunya persyaratannya adalah U-nya tidak segaris gitu ya. U-nya tidak sama dengan KV gitu ya, untuk berapapun K-nya gitu. Atau ya dengan kata lain U dan V tidak segaris gitu ya. Nah, akibatnya nanti di sini kita punya, jika kita punya U, jika U tidak segaris dengan V, tapi kita mau mencari yang namanya satu vektor, misalnya kita mau punya W, di mana W-nya tegak lurus dengan U dan V gitu, maka kita mencari namanya, kita bisa definisikan, maka kita dapat definisikan W ini sama dengan U cross V, sehingga W ini akan tegak lurus dengan U dan W ini akan tegak lurus V
gitu ya. Atau kalau misalnya jika misalkan kita punya gitu ya, kemudian mungkin seperti ini kalimatnya lebih baik gitu ya, kita perbaiki sedikit. Misalkan gitu ya, kemudian jika W ini, maka ya, atau intinya sih kalimat ini mau bilang kalau kita punya U dan V yang tidak segaris gitu ya, kita mau punya U dan V yang tidak segaris, kemudian kita mau mencari vektor lain atau kita sebut vektor W yang tegak lurus dengan U dan V, maka caranya adalah kita cross productkan seperti itu. Ya, sekian dulu video dari saya. Oke ya, sekian dan terima kasih.